Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Anggi Ejarona. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Untuk beberapa video sebelumnya saya masih nyebut nama Made for Property. Itu channel saya yang lama. Jadi saya lupa kalau udah saya ganti gitu pakai nama saya kan channelnya. Saya lupa saya masih pakai nama yang lama. Jadi nggak usah bingung ya. Apakah nanti takutnya orangnya beda atau enggak, ini orangnya sama, channelnya aja yang ganti. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara KPR konvensional dan KPR syariah. Dan ini yang banyak ditanyakan dan banyak dibingungkan oleh calon pembeli rumah dengan cara KPR. Yang mereka tahu biasanya kalau KPR syariah itu yang ikut bank syariah ya mas. Menurut saya belum tentu sih gitu, tergantung cara transaksinya mereka gimana. Tapi hal ini saya akan mengkhususkan dulu yang kita bahas tentang KPR syariahnya dulu dan KPR konvensionalnya dulu. Nah nanti insya Allah yang tentang KPR menggunakan bank syariah itu apakah udah syariah atau belum, nanti insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang jadi pokok perbedaan antara KPR syariah dan KPR konvensional itu adalah proses transaksinya, dan ini nanti juga menjadi dasar hukum, kenapa menjadi dasar hukum untuk pilihan kita apakah yang ini halal atau yang ini haram, alasannya kenapa yang konvensional diharamkan khususnya untuk umat muslim. Jadi kurang lebih begitu. Jadi emang beda jadi proses transaksinya. Yang pertama sebelumnya saya mencatat ada 6 poin perbedaan dasar dari proses transaksi itu ya. Yang pertama itu adalah pihak yang bertransaksi. Jadi gini, jadi kalau di bank konvensional itu kan kita transaksinya melalui 3 pihak ya kan ya, 3 pihak ini, yaitu kita sebagai customer, pihak bank atau leasing, ketiga baru developer. Jadi kalau kita membeli dari masih jarinya, kita mau beli rumah nih, khususnya KPR atau kredit gitu kan ya, kita kan belinya ke developer. Cuma karena kita biasanya orang-orang nggak ada duit, kita pengajuan kredit dulu ke bank. Nah, bank membiayai ke sini, nutup uangnya ke sini, tapi nggak dibeli loh ya, nutup uangnya ke developer. Nah, kita nyicilnya ke bank. Jadi di sini nggak ada transaksi jual beli antara bank sama developer. Ini alasan pertama kenapa kredit yang konvensional diharamkan, karena terlalu memberatkan si customer. Nggak ada transaksi jual beli di situ. Jadi kurang lebih itu. Ini yang konvensional. Kalau yang syariah itu cuma ada 2 pihak aja, customer sama developer. Kalau kita mau KPR, kita KPR-nya langsung ke developer tanpa menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini bank atau leasing. Jadi langsung. Itu dari segi pihak yang bertransaksi. Lalu selanjutnya sistem bunga. Kalau menggunakan KPR konvensional tentu ada bunganya, ya kan ya. Kalau kita telat bayar ada bunganya. Bahkan maksudnya di dalam angsurannya pun juga ada bunganya. Lalu kalau di pihak KPR syariah nggak ada bunga, dan itu cicilannya flat. Lalu nanti gimana cara pembayarannya atau cara pembayarannya ya, transaksinya. Kalau kita di konvensional, KPR konvensional itu kan kita di cicilan itu termasuk ya ada cicilan pokok, ada bunganya, ada angsurannya gitu kan ya. Terus ada asuransinya ya, kurang lebih gitu. Itu kalau di KPR konvensional. Tapi kalau di KPR syariah kita nggak ada bunganya. Jadi
kita transaksinya langsung di awal aja. Misal kalau harga cashnya rumah misal 300 juta, nanti kalau kita bayar mengangsur selama 10 tahun, misal jadi 400 juta, atau jadi kalau misal 15 tahun ya jadi 450 juta atau sampai 500 juta. Loh Mas, apakah itu juga apakah itu dibolehkan dalam agama Islam? Ya itu boleh, karena emang beda gitu loh. Kalau sistem bunga itu kan gimana ya, kayak nggak jelas gitu loh. Kita kan bunga angsuran per bulannya itu kan berbeda-beda. Kalau KPR konvensional yang ngikuti standar bunganya di bank. Nah kalau di KPR syariah kita enggak, jadi angsurannya flat gitu loh. Jadi harga cashnya misal 300 juta, kalau kredit 10 tahun, angsuran 10 tahun harganya jadi berapa? Misal 400. Ya udah 400 nanti dibagi harga rumah itu dipotong DP dulu ya, dipotong DP-nya dulu berapa, terus sisanya angsurannya dibagi 10 tahun, dibagi selama 10 tahun atau masa waktu angsuran kita. Jadi itu flat, nggak ada tambahan-tambahan biaya lagi. Nanti kalaupun ada biaya tambahan, paling biaya tambahan untuk ngurus sertifikatnya dari SHGB ke SHM. Itu aja sih, paling cuma itu aja. Dan kalau konvensional kan enggak gitu loh. Makanya karena di sini itu transaksinya aslinya jual beli. Nah di dalam Islam kalau kita transaksi jual beli itu kita nggak boleh ada namanya penambahan gitu loh. Nggak boleh ada tambahan yang kalau di bank konvensional namanya bunga itu. Apalagi bunganya pun nggak jelas. Juga ada asuransinya. Dimana asuransi itu ada yang kan sifatnya goror, ada yang ketidakjelasan. Kurang lebih gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu yang dari sistem bunga tadi. Walaupun emang cicilannya, jadi kalau bukan berarti KPR syariah di sini itu pasti lebih murah juga, nggak mesti. Intinya dari proses pelaksanaannya gitu loh. Proses pelaksanaannya. Kalau kita deal harga di situ ya nggak masalah dan itu halal gitu loh. Bukan yang pasti KPR syariah itu lebih murah, enggak mesti juga. Intinya apakah prosesnya halal dan haram itu aja. Apakah prosesnya ini prosesnya yang Allah sukai atau yang enggak Allah sukai, kurang lebih gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah sistem bunga ada sistem denda. Kalau di bank konvensional tentu kita ada dendanya ya, telat ada dendanya, bunganya berapa persen, nanti yang berbunga lagi, kurang lebih begitu pasti ada bunganya kalau kita KPR secara konvensional. Lalu kalau di KPR syariah tidak ada denda di KPR syariah. Nanti kalau telat bayar gimana ya Mas? Iya nggak ada denda, emang gitu kesepakatan emang kita ya, jadi emang hukum Islamnya seperti itu. Karena kita transaksi jual beli kita nggak ada denda ya wis, karena intinya dan transaksi jual beli harga yang kita sepakati di awal ya udah itu gitu loh. Nggak boleh ada denda atau tambahan-tambahan yang lainnya, walaupun namanya diganti infak atau namanya diganti administrasi, udah nggak boleh, pokok harganya segitu. Nah gitu. Itu bedanya dengan transaksi konvensional dan KPR syariah dari segi dendanya. Jadi kalau ada misal kita keterlambatan ya nanti kita nego ke developernya, Pak gimana nih, saya ada urusan mendadak nih, misal ada keluarga yang sakit atau nyekolahin anak butuh biaya gede gitu kan, anak baru masuk sekolah. Nah itu kita nego langsung ke developernya. Nanti biasanya sama developernya dibuatkan jadwal angsuran yang baru. Nah kurang lebih gitu biasanya kayak gitu. Tapi ya intinya hubungannya kita langsung ke developer, nggak langsung ke bank. Tuh. Lalu sistem bunga udah, sistem denda udah, sistem sita. Ya kalau di bank konvensional, kalau kita ngikut KPR konvensional itu pasti ada sistem sitanya. Kalau kita telat nggak bayar 2 bulan, 3 bulan, udah bunganya bergulung-gulung kan ya, juga nanti rumahnya disita. Selain rumahnya disita, cicilan kita pun juga hilang. Walaupun kita angsuran 10 tahun, kita udah nyicil 8 tahun,
kita gagal bayar 3 bulan aja, ya udah hilang semua gitu loh. Rumah hilang, duit hilang, ya waktu, tenaga dan hilang. Itu kalau KPR konvensional. Cuma kalau KPR syariah enggak. Loh Mas, nanti gimana misalnya kita gagal bayar atau kitanya yang nggak bisa bayar ngelanjutin gitu ya. Kita laporan aja, tetap laporan ke developernya. Bilang aja, Pak, mohon maaf ini saya ada nggak bisa ngelanjutin pembayaran. Bilang alasannya mungkin karena suami pindah kerja, pindah kantor, atau ada ya sesuatu apalah, atau kita mau ngikut anak sekolah di luar negeri gitu kan. Ya syukur-syukur, alhamdulillah putra kita keterima kuliah di luar negeri, kita mau ngikut anak Pak, gitu mau nemenin anak. Silakan disampaikan ke developer alasannya apa, kenapa nggak bisa ngelanjutin pembayaran. Nah nanti solusinya gimana, kan nggak ada sita tuh, emang nggak ada sita. Jadi rumah ini dijual, yang jual boleh kita sendiri sebagai customernya, atau dibantu dijualkan oleh ke developernya. Terus uangnya nanti gimana? Ya udah, kita misal kita punya sisa angsuran ke developernya 100 juta, misal rumahnya lakunya 300 juta, contoh ya. Ya udah, dari 300 juta itu kita potong dulu, sisanya 100 juta kita tutupkan ke developer. Nah rumahnya nanti sisanya jadi hak kita, ya hak kita sebagai pembeli awal dulu rumahnya, dan kita tahu harganya pasti naik gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan kita dapat untung walaupun kita cicilannya nggak selesai gitu. Dari jual rumah yang udah 8 tahun kita tempati tadi kan harganya pasti naik. Ini kurang lebih gitu. Solusinya gitu. Jadi ini win-win solution. Kitanya pun sebagai pembeli nggak was-was, nggak terlalu was-was kalau kita nggak bisa ngelanjutin pembayaran rumah kita, nggak bisa ngelunasi pembayaran rumah kita. Dan nggak ada denda, juga nggak ada sita, kurang lebih gitu. Lalu selanjutnya nggak ada penalti. Ini poin yang kelima ya, Tadi kan yang pertama itu pihak yang bertransaksi. Kalau konvensional kalau konvensional itu ada 3 pihak yang bertransaksi. Kalau KPR syariah cuma 2. Selanjutnya sistem bunga, sistem denda, sistem sita, dan yang ini nomor 5 adalah penaltinya. Penalti itu apa ya? Kalau orang nonton bola, penalti kan tendangan bebas ke gawang. Tapi ini penalti itu apa ya? Itu loh, kalau misalnya kita ngelunasi lebih awal, tahu ya maksudnya. Kita punya angsuran 10 tahun, di tahun ke-8 mau kita tutup semuanya angsurannya. Kalau di bank konvensional itu ada penaltinya, ada hukumannya, mungkin denda berapa persen atau berapa rupiah gitu kalau di bank konvensional. Tapi kalau di KPR syariah itu enggak ada. Jadi developer malah senang kalau kita misalnya ngelunasi di awal gitu loh. Bahkan biasanya dapat istilahnya cashback. Biasanya gitu. Ada potongan sendiri dari developernya kalau kita ngelunasi di awal. Jadi kalau di konvensional nggak ada penalti, kalau di bank konvensional ada penalti kalau kita ngelunasinya lebih cepat dari masa angsuran. Oke, nah yang terakhir adalah sistem BI checking. Kalau KPR syariah, dia kan nggak pakai BI checking, dan yang KPR konvensional tentu dia pakai BI checking. Dan kalau kita pakai BI checking itu prosesnya lama karena ya nunggu persetujuan dari bank, dan nggak semua orang kan bisa lulus BI checking gitu loh. Kayak misal yang karyawan kontrak itu nggak bisa, tentu jelas nggak bisa lulus BI checking. BI checking itu istilahnya apa ya? BI checking itu kalau bahasa saya itu kemampuan penilaian bank tentang kemampuan bayar kita ke bank itu loh. Tahu maksudnya? Tentang kemampuan bayar kita ke bank. Itu atau istilah kerennya bankable atau apalah, bankable. Orang ini bisa nggak kira-kira bayar ke bank? Itu perlu dilakukan BI checking, dicek dulu orangnya apakah ini kira-kira bisa bayar apa enggak.
dan kriterianya itu lumayan cukup lumayan cukup banyak dan cukup rumit gitu loh. Yang pertama misalnya kalau karyawan yang kontra itu nggak bisa, jadi yang wajib bisa ngambil di bank yang lulus BI checking itu adalah karyawan tetap, dan gajinya pun juga harus yang biasanya udah di atas standar, karena kalau gajinya pas-pasan cuma masih 4 jutaan atau gimana, kalau ngambil rumah ya masih susah, paling rumah-rumah yang subsidi kan gitu. Nah, dilanjut lagi tadi karyawan tetap, syaratnya lulus BI checking itu usianya nggak boleh lebih dari 50 tahun tuh, karena ada masa umurnya ya. Dan tentu kalaupun dia dan selanjutnya usia 50 tahun, kalaupun dia pengusahanya pun wajib yang bonafid, dia punya rekening di bank dan juga dia punya laporan keuangan. Jadi untuk kita pengusaha-pengusaha yang sederhana, juragan bakso, juragan pentol, juragan gorengan, juragan warung, nggak bisa, juragan ake, nah itu biasanya nggak lulus BI checking itu, makanya susah. Padahal mungkin dia megang uang cash itu banyak, sirkulasinya itu banyak, cuma dia kan nggak pakai ATM, terkadang gitu loh, nggak pakai ATM juga nggak ada keuangannya, nggak ada laporan keuangannya. Orang biasanya habis hasil jualan di warung dikumpulin, besok buat jualan lagi, nanti sisanya ya buat bayar karyawan gitu kan. Itu kan pembayarannya cash, nggak lewat transfer, biar kebanyakan gitu. Kalau emang juragan itu kan ya nggak ada laporan keuangannya, jadi gitu. Nah, sedangkan kalau di KPR syariah itu siapapun bisa gitu loh, bahkan nilai persentasenya itu hampir 100%. Kalian setiap pengajuan itu hampir 100% diterima, asalkan kalian punya duit, kalian mampu dan mau bersedia bayar 100%, hampir 100% di ACC sama developernya nanti. Kan intinya punya duit, dan oleh karena itu prosesnya pun semakin singkat gitu, karena kita nggak ada BI checking. Pokoknya Anda udah setuju dengan cocok dengan developernya yang pertama, kedua cocok dengan rumah pilihan Anda, yaudah Anda tinggal transaksi, Anda bayar DP, transaksi udah selesai gitu. Kalau BI checking kan masih nunggu lama ya. Nah, karena mohon maaf ya, kalau ada yang lupa, kalau untuk bagaimana cara kita menemukan developer yang baik, nah itu udah saya buatkan videonya, nanti linknya saya buatkan di atas ini ya. Nah, nanti buatkan linknya, silahkan diklik aja link itu. Video saya membahas tentang bagaimana cara menemukan, cara kita memilih developer yang baik itu gimana, itu linknya ada di atas. Oke, nanti silahkan diklik. Dan kurang lebih itu tentang pembahasan kita hari ini, perbedaan KPR konvensional dan KPR syariah. Jadi nanti kembali ke kita lagi. Intinya, apakah kita mau milih jalan yang disukai Allah atau jalan yang tidak disukai Allah, kan gitu. Kalau KPR syariah yang tanpa riba tentunya insya Allah Allah suka, intinya di situ. Dan juga selain itu kita juga lebih tenang, Pak, karena nggak ada nggak ada denda, nggak ada sita, lebih tenang lah daripada KPR konvensional. Lebih mudah juga prosesnya, nggak ribet gitu kan ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Untuk next selanjutnya insya Allah kita membahas tentang KPR. Tadi kan saya janjikan tentang KPR di bank syariah, apakah gimana prosesnya, apakah itu termasuk yang konvensional atau murni ke syariah. Oke, terima kasih udah menonton. Sekian dari saya. Ya, ada yang mau kirim paket. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.